Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Elveriski, NIM 20082014012, kelas A1. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang penyusunan ketuntasan belajar minimal. Apa itu KKM? Nah, kriteria ketuntasan minimal atau KKM adalah kriteria ketuntasan belajar yang ditentukan oleh satuan pendidikan. Kemudian KKM harus ditetapkan pada tahun awal pelajaran. Acuan kriteria tidak diubah serta-merta karena hasil empirik penilaian yang berarti KKM tidak dapat diubah pada tengah semester. Kemudian penetapan nilai kriteria ketuntasan minimal dilakukan melalui analisis ketuntasan belajar minimal pada setiap indikator dengan memperhatikan kompleksitas, daya dukung, dan intake peserta didik untuk mencapai ketuntasan kompetensi dasar dan standar kompetensi. Kriteria ketuntasan minimal ditetapkan dengan memperhatikan yang pertama, tingkat kompleksitas merupakan kesulitan setiap indikator, kompetensi dasar, dan standar kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik. Suatu indikator dikatakan memiliki tingkat kompleksitas tinggi apabila dalam pencapaiannya didukung oleh sekurang-kurangnya satu dari sejumlah kondisi sebagai berikut. Yang pertama, guru yang memahami dengan benar kompetensi yang harus dibelajarkan pada peserta didik. Kedua, guru yang kreatif dan inovatif dengan metode pembelajaran yang bervariasi. Ketiga, guru yang menguasai pengetahuan dan kemampuan sesuai bidang yang diajarkan. Keempat, peserta didik dengan kemampuan penalaran tinggi. Kelima, peserta didik yang cakap atau terampil menerapkan konsep. Kedua, kemampuan sumber daya pendukung dalam penyelenggaraan pembelajaran pada masing-masing sekolah. Berarti bahwa daya dukung untuk indikator ini tinggi apabila sekolah mempunyai sarana prasarana yang cukup, berupa sarana dan prasarana pendidikan yang sesuai dengan tuntutan kompetensi yang harus dicapai. Peserta didik seperti perpustakaan, laboratorium, dan alat atau bahan untuk proses pembelajaran. Kemudian ketersediaan tenaga manajemen sekolah dan kepedulian stakeholder sekolah. Ketiga, tingkat kemampuan atau intake rata-rata peserta didik di sekolah yang bersangkutan didasarkan pada hasil. Fungsi kriteria ketuntasan minimal. Yang pertama, sebagai acuan bagi peserta didik dalam menyiapkan diri mengikuti penilaian mata pelajaran. Setiap kompetensi dasar atau KD dan indikator ditetapkan KKM yang harus dicapai dan dikuasai oleh peserta didik. Kedua, dapat digunakan sebagai bagian dari komponen dalam melakukan evaluasi program pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah. Ketiga, merupakan target satuan pendidikan dalam pencapaian kompetensi tiap mata pelajaran. Satuan pendidikan harus berupaya semaksimal mungkin untuk melampaui KKM yang ditetapkan. Prinsip penetapan KKM, penetapan kriteria ketuntasan minimal perlu mempertimbangkan beberapa ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, penetapan nilai kriteria ketuntasan minimal dilakukan melalui analisis ketuntasan belajar minimal pada setiap indikator dengan memperhatikan kompleksitas, daya dukung, dan intake peserta didik untuk mencapai ketuntasan kompetensi dasar dan standar kompetensi. Kedua, kriteria ketuntasan minimal mata pelajaran merupakan rata-rata dari semua KKM SK yang terdapat dalam satu semester atau satu tahun pembelajaran dan dicantumkan dalam laporan hasil belajar atau LHB peserta didik. Ketiga, kriteria ketuntasan minimal setiap standar kompetensi merupakan rata-rata KKM kompetensi dasar yang terdapat dalam SK tersebut. Nah, selanjutnya langkah-langkah penerapan KKM. Yang pertama, guru atau kelompok guru menetapkan KKM mata pelajaran dengan mempertimbangkan 3 aspek kriteria, yaitu kompleksitas, daya dukung, dan intake peserta didik dengan skema sebagai berikut. KKM indikator, KKM KM, KKM MP, dan KKM SK. Hasil penetapan KKM oleh guru atau kelompok guru mata pelajaran disahkan oleh kepala sekolah untuk dijadikan patokan guru dalam melakukan penilaian. Kemudian KKM yang ditetapkan disosialisasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu peserta didik, orang tua, dan dinas pendidikan. Selanjutnya KKM dicantumkan dalam LHB pada saat hasil penilaian dilaporkan kepada orang tua wali peserta didik. Penentuan kriteria ketuntasan minimal.
Yang pertama, tingkat kompleksitas atau kesulitan kerumitan setiap indikator, kompetensi dasar dan standar kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik, didukung oleh guru yang memahami dengan benar kompetensi yang harus dibelajarkan pada peserta didik, kemudian guru yang kreatif dan inovatif dengan metode pembelajaran yang bervariasi. Selanjutnya, kemampuan sumber daya pendukung dalam penyelenggaraan pembelajaran pada masing-masing sekolah. Kemudian, tingkat kemampuan atau intek rata-rata peserta didik di sekolah yang bersangkutan. Contoh penetapan KKM untuk memudahkan analisis setiap indikator perlu dibuatkan skala penilaian yang disepakati oleh guru mata pelajaran. Contoh pada kolom di bawah ini. Aspek yang dianalisis, kompleksitas dan intek, kemudian kriteria dan skala penelitian itu ada tinggi, sedang, dan rendah. Untuk kolom kedua dengan menggunakan poin atau skor pada setiap kriteria yang ditetapkan. Analisis kriteria ketuntasan minimal. Pencapaian kriteria ketuntasan minimal perlu dianalisis untuk dapat ditindaklanjuti sesuai dengan hasil yang diperoleh. Tindak lanjut diperlukan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan dalam pelaksanaan pembelajaran maupun penilaian. Hasil analisis juga dijadikan sebagai bahan pertimbangan penetapan KKM pada semester atau tahun pembelajaran berikutnya. Nah, format berikut merupakan format dari analisis penyusunan kriteria ketuntasan minimal. Itulah tadi pemaparan materi tentang penyusunan ketuntasan belajar minimal, dan dapat ditarik kesimpulan bahwa kriteria ketuntasan minimal atau KKM adalah kriteria ketuntasan belajar yang ditentukan oleh satuan pendidikan. KKM berfungsi sebagai panduan baik bagi tenaga pendidik maupun peserta didik dalam melakukan proses kegiatan pembelajaran. Sasaran yang akan dicapai adalah ketuntasan pembelajaran dengan tolak ukur KKM. Dalam KKM terdapat faktor-faktor dalam penetapan KKM seperti kompleksitas, daya dukung, dan intek siswa. Semoga dengan adanya materi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Baik, demikian presentasi kali ini. Sampai jumpa di presentasi berikutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.